Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak, boleh dikenalkan namanya dengan siapa? Namanya Rani, Mas. Ustadz, Oh iya, Mbak Rani tinggal di mana? saya di Bekasi. Oke. Oh ya, beberapa waktu yang lalu kan sempat kasih kirim pesan WA ke saya ada keajaiban salawat yang dirasain. Iya, benar. Ya, oke. Boleh dong diceritain gimana itu keajaibannya yang dirasain itu? Iya, jadi tuh saya itu awal-awal, sebenarnya sebelum kenal YouTube-nya Ustadz, saya tuh udah dawamin sholawat, tapi nggak istiqomah. Jadi cuman sekenanya aja, kayak misalnya 50 atau 100 sehari, tapi itu juga bolong-bolong Ustadz. Ya. Nah, udah gitu, apa namanya? Jadi terus singkat cerita, awal saya ada bisnis, ada investasi yang Mhm. ngasih, ada investor yang ngasih saya modal itu di tahun 2018. Ya. Nah, 2018 usaha berjalan dengan lancar. Terus kan kita perjanjiannya itu fee-nya dibagi dua tuh, Ustadz. Ya. 50-50, itu per bulan 50%, 50%. Mhm. Oke, sebenarnya keuntungan kita itu minim. Ya. Nah, tapi tetap dia minta pokoknya patokannya tuh 2 juta lah. Sebenarnya untungnya nggak segitu, cuman dia tetap minta segitu. Ya udah, saya menyanggupi dengan resikonya. Keuntungan saya kasih ke dia juga gitu. Jadi Mbak nggak Jadi dapat apa-apa berarti? dapat, jadi kayak presentasinya kayak saya harusnya 50-50, jadi kayak 80-20 gitu. Oke. Boleh tahu nggak Mbak ini bisnis bergerak dalam bidang usaha apa ya? Frozen food gitu, Ustaz. Frozen food itu kayak makanan luar gitu maksudnya? Bukan kayak nugget, kayak misalnya dimsum gitu. Oh gitu. Nah, apa namanya, kan itu apa namanya cuma sedikit ya, untungnya, tapi alhamdulillah sih gitu. Nah, Oke. Mm-mm. singkat cerita itu kan harus sebenarnya di perjanjian di atas materainya bahwa kalau misalnya kan keuntungan itu sebenarnya tidak pasti ya. Maksudnya harusnya sih kayak ngikutin keuntungan biasa aja, tapi dia nggak mau, dia maunya flat di angka 2 juta aja setiap bulan store-nya Ya, gitu. kenapa sih dia yang menentukan? Kenapa tidak dengan kesepakatan? Apakah dia donatur yang memberikan modal semua atau bagaimana? Iya, dia ngasih semuanya gitu. Oh gitu. Jadi Mbak cuma ya, yang menjalankannya aja. iya. Nah, Oke. sebenarnya ini tuh harusnya mengikuti letter ya, Mhm. perjanjian. Ya. Tapi dia tidak mengikuti itu gitu. Nah, saya sempat ribut tuh. Nah, dia ngancem kayak, ya udah kalau misalnya kayak gitu balikin aja. Pokoknya setiap ada masalah Ustadz, dia selalu ngancem, itu balikin aja modalnya gitu. Hu- Uh, Oke Mbak, sebentar. Hubungan Mbak dengan dia itu deket banget atau gimana sih? enggak, Terus enggak. kok Jadi bisa dia percaya bekerja sama bisnis dengan Mbak gitu? Dia orang itu Indonesia atau tuh cuma, gimana? enggak, dia orang luar, dia orang Pakistan Terus kayak awal gitu. mulanya bisa kenalan dan dia percaya kepada Mbak itu gimana? Ya, dia dari teman saya gitu. Terus saya ngobrol, iya saya mau bikin bisnis, tapi belum ada modalnya, bla bla bla. Akhirnya dia bilang, oh ya udah, kalau misalnya emang butuhnya berapa ya, ya kira-kira segitu lah gitu. Nggak banyak sih, saya bilang cuma segitu aja, karena saya usahanya usaha kecil gitu. Mhm. Terus kata dia, oh ya udah, saya sediakan dananya, saya bisa sediakan, kata dia gitu. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya dia sediakan dananya, terus dikasih ke saya. Nah, tapi saya nggak tahu Ustadz, dia tujuannya seperti apa, nggak ngerti. Maksudnya dia punya perasaan sama saya juga nggak ngerti, karena waktu itu ada masalah, saya upload, waktu itu saya punya pacar, terus saya upload
dia marah dan terus dia ngancam-ngancam saya gitu. Dia kayak ya pokoknya ngancem gimana sih Ustaz, kayak udah saya ke rumah kamu, data-data kamu juga ada di saya, bla 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 bla. Terus saya cuma bilang terserah deh gitu, sampai saya tuh di titik yang yaudah deh terserah deh mau ngelakuin apa aja gitu. Tapi saya pakai sholawat juga karena saya juga nggak pengen ada yang tahu soal saya sama dia gitu. Gitu kan, karena kan dia pengen ke rumah, otomatis keluarga saya tahu. Jadi saya ayo mendingan ya udah deh saya sholawat aja gitu, saya pasrah aja sama Allah gitu. Nah akhirnya di 2019 masih tuh terjadi konflik, walaupun saya setiap bulan nggak pernah telat Ustaz, terus kasih itu. Nah Maksudnya nggak pernah sholat gimana? Memang waktu itu nggak pernah telat untuk ngasih share fee. Oh, nggak pernah terlambat maksudnya ya, bukan nggak pernah. Iya. Saya dengarnya tadi nggak pernah sholat. Oh bukan, nggak pernah telat untuk ngasih uang share fee-nya setiap bulan. Akhirnya saya kan udah jenuh ya, maksudnya ini nggak sesuai dengan perjanjian, ya udahlah saya sholawatin aja. Nah 2000 itu saya sholawatin 4.444 Ustaz. Sholawat Jibril ya? Bukan, sholat Nabi dulu. Sholat Nabi, karena saya belum kenal Ustadz kan, channel Ustadz. Nah, selesai seperti itu 2020 ini saya 2020 alhamdulillahnya tahun yang banyak belajar. Jadi saya kehilangan, saya mau nikah nggak jadi gitu. Saya mau nikah nggak jadi, terus udah gitu ya banyak lah Ustadz masalah-masalah, utang belum kelar gitu kan. Mau nikah belum jadi, nikah nggak jadi, terus ya sudah saya tetap akhirnya saya tetap sholawat Nabi terus. Nah Februari tuh saya apa Mei saya, tapi efeknya tuh Mei, Februari itu saya udah lihat Ustadz kan, udah lihat channel Ustadz. Tahun berapa tuh? 2019? 2020. Oke. Terus? Kan tadi saya masih kayak, iya masa sih gitu kan, kayak ATM keisi sendiri kayak gitu. Saya masih kayak percaya nggak percaya Ustadz. Oke. Nggak mungkin nih, pasti ada alasannya gitu kan saya mikirnya. Akhirnya tapi tuh terus bulan itu saya, tapi di Maret itu kan pas saya lagi banyak masalah, akhirnya saya yaudah deh coba deh gitu kan, coba deh ganti sholawatnya sholawat Jibril gitu, sesuai yang dilihat dari channelnya Ustadz. Tapi saya belum yakin 100%, tapi saya jalanin gitu kan. Nah terus akhirnya keajaiban udah mulai terjadi itu April 2020 ya? Iya, April. Apa yang terjadi? Berarti sebulan. Jadi tiba-tiba mantan saya ya kan saya mau nikah nggak jadi. Terus? Nah udah gitu, terus yang ini akhirnya yang mau nikah kemarin, akhirnya saya lost contact. Nah mantan saya yang sebelum ini telepon saya balik Ustadz. Nah itu tuh kita punya hubungan kayak marahan gitu kan. Pokoknya karena kelakuan dia lah gitu. Dan akhirnya karena sholawat ini dia datang dengan versi terbaiknya Ustadz. Singkat ceritanya mau janjian mau nikah dengan dia gitu ya? Iya, terjadi. Udah nikah nih berarti? Iya, di April. Oh, udah nikah? Iya, tapi punya masalah lagi Ustadz, saya harus gitu. Oke, lanjut aja ceritanya. Apa lagi? Jadi akhirnya memang kan saya minta sama Allah untuk, ya Allah datengin jodoh saya gitu kan. Iya. Datengin jodoh saya karena saya pengen ibadah gitu, niatnya ibadah. Akhirnya terjadi.
dikasih sama Allah jodoh dengan baik gitu ya kan. Terus nah selesai itu rezekinya lancar terus. Jadi nih mantan saya ini dulu waktu pacaran terbilang kurang royal gitu. Royal maksudnya gimana? Jadi kayak gini, jadi saya waktu pacaran sama dia kan agak lama nih sama yang ini yang nikah sama saya itu agak lama. Nah jadi dia tuh dia baik tapi kurang royal gitu, kayak perhitungkan segala sesuatunya, kayak misalnya saya punya kebutuhan ini biasanya kan maksudnya dia tadinya janji buat nanggung, jadi deh aku tanggung deh semuanya gitu kan. Nah tapi setiap saya curhat ini ada kebutuhan ini dia perhitungan lah, pokoknya perhitungan gitu. Terus akhirnya dan pas mau nikahnya itu jor-joran banget Ustaz. Itu tuh kayak bukan dia, kayak saya tuh ngeliat kok dia berubah banget sih gitu kan. Yang dulunya perhitungan jadi nggak perhitungan lagi gitu ya? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali Ustaz. Terus kayak saya itu yang ya ampun kok begini sih gitu. Tapi saya minta kalau memang jodoh saya ya dapatkan, kalau memang tidak ya jauhkan. Nah sembari ngedawamin sholawat akhirnya nikah. Terus selesai dari itu kami baik-baik aja sekitar 4 bulanan gitu Ustaz. Nah jadi terus terus di pernikahan itu banyak nih kejadian yang menurut saya sholat itu kan saya udah mulai tambah lagi ya. Saya kan tadinya cuma 1.000 gitu Ustaz ya. Nah saya tambah lagi tuh jadi 10.000 Ustaz. Nah itu manfaatnya banyak banget Ustaz. Kayak misalnya nih ya, saya ke pasar, ini yang kecil-kecil ya. Saya ke pasar, saya bisa digratisin bumbu dapur tuh Ustaz. Maksudnya semua yang dibelanjain tuh gratis atau cuma bumbu dapurnya doang? Bumbu dapur. Kayak misalnya ada aja orang baik gitu. Pas saya jalan tuh ada aja orang baik. Nggak kenal gitu ya? Atau gimana? Iya, terus kayak tukang Gojek, saya nggak ada kembaliannya. Mbak, nggak ada kembaliannya. Yaudah deh saya tukerin, gak usah Mbak, gratis aja. Coba Ustaz. Jangan. Oke. Halo Mbak. Kalau yang kecil-kecil ya. Nanti yang itu saya tanya nanti di belakangan ya. Tadi masalah tentang dengan orang Pakistan tadi bagaimana ujungnya? Nah itu di bulan Mei. Nah, di gimana ceritanya? November apa Mei. Nah itu November terus saya ngomong kayak kan saya ada masalah tuh saya pisahkan. Oh sebelumnya suaminya belum tahu masalah ini ya, yang suami yang baru saya nggak pernah cerita masalah ini sama siapapun Ustaz. Oke, terus akhirnya dia tahu gitu? Nggak tahu. Sampai sekarang juga nggak tahu? Enggak. Yang tahu itu cowok saya yang mau nikah waktu itu. Yang nggak batal nikah. Terus gimana ceritanya masalah ini bisa selesai kalau dia nggak tahu gitu? Ya saya pikir nggak perlu tahu lah gitu kan, karena saya tahu dia kayak gimana gitu kan. Nah akhirnya saya percaya Allah pasti bantu saya gitu kan. Singkat cerita di November saya bilang karena saya pisah nih sama dia, saya pisah otomatis. Udah pisah, udah cerai gitu ya? Belum sih, cuman kita pisah ranjang ya. Ada problem sehingga dia mungkin nggak suka, agak marah gitu, jadi dia pisah ranjang gitu ya? Iya, kita punya masalah gitu, terus pisah ranjang. Nah November ini saya bilang bener saya usaha saya kan bangkrut emang kan, udah lama tuh, udah dari awal tahun 2020. Usaha sama orang Pakistan tadi? Iya. Kebetulan kan saya dapat bulanan kan. Nah itu jadi uang bulanan saya buat bayar itu aja gitu kan. Nah jadi untuk belanja sehari-hari gimana? Masih ada sisa, maksudnya ada kepake buat itu, jadi saya nggak dapat full, hitungannya saya nggak pakai full gitu. Bulanan dari suami gitu. Oke, sebentar. Tadi waktu Mbak nikah itu orang Pakistan tadi tahu nggak ya? Dia kan orangnya cemburuan tadi. Enggak tahu Ustaz. Kalau tahu aduh nggak ngerti deh saya.
Sampai sekarang juga belum tahu Mbak sudah nikah sama itu? Belum? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Oke, terus? terus udah gitu di November, di November saya bilang saya give up, saya nyerah, saya nggak tahu lagi karena saya nggak tahu bayar pakai apa. Bilang sama siapa? Sama dia, Sama suaminya? bukan sama yang Pakistan, Oh, sama kan baik. Oke. Terus? sama si investor ini, sama Oke. si investor Terus? ya. Terus saya bilang, saya bener gak bisa, terserah kamu mau apakan saya, maksudnya mau dipenjara kah atau mau, karena kita ada di atas materai kan, ada surat perjanjiannya. Terus kata dia bilang, Rani, oke, saya memaklumkan semuanya, saya pikir kamu juga nggak pernah telat bayar fee-nya, jadi saya ikhlaskan saja. Itu dengkul saya langsung, ini bener gak sih Ini nih orang beneran gitu? nggak ya? Iya, karena kan saya tahu wataknya gitu ya, maksudnya selama saya berkomunikasi saya tahu sekali dia ini gak mungkin kayak gitu. Oke. Malah Ustadz, Yang diikhlaskan dia itu berapa banyak kalau dirupiahkan? 50 juta, kan Loh. modalnya segitu. Semua 50 juta, oke. Iya. Terus diikhlaskan. setelah dia mengikhlaskan itu, setelah selesai, apakah masih ada kontak dengan beliau? Masih, waktu itu saya bikin status karena bikin status gitu kan, karena waktu itu saya lagi kesusahan, terus saya bikin status nangis, terus beliau kontak saya, kenapa kata beliau gitu, terus saya bilang ya keadaan posisinya lagi kayak gini, lagi corona, terus saya nggak tahu, saya banyak masalah, saya bilang gitu. Terus saya benar-benar nggak punya uang lah gitu, terus dan dia bantu saya, Ustadz. Bantunya gimana? Berarti ya udah, kamu butuh berapa, saya transfer sekarang gitu. Nggak, gini loh, kadang-kadang kan orang berbuat baik itu kan ada udang di balik batu. Mbak nggak khawatir, nggak khawatir misalnya kalau dia nanti kasih bantuan apa, dia ingin menikah dengan Mbak atau apa gitu loh. Selesai bantu saya, udah saya nggak kontekan lagi, Ustadz. Oke. Jadi makanya saya bingung, kayak ya Allah, nih orang kok jadi kayak gini, kenapa gitu. Boleh tahu dia kasih bantuan berapa ya waktu itu? Di luar yang udah diikhlasin uang 50 juta tadi, yang dia kasih itu berapaan? 500 ribu maksudnya? Oh, saya pikir sampai puluhan juta, enggak ya? Enggak. Jadi hanya 500, tapi menurut saya seorang dia gitu nggak mungkin banget gitu loh. Kau selama ini pelit banget ya? Selama ini? Iya, nggak ada pemakluman, maksudnya ya dia marah-marah terus gitu kan. Oke. Terus Dan kisah ini, misalnya dia kasih bantuan, suami nggak pernah tahu? kan waktu itu kan kemarin saya udah pisah, Ustaz. Oh, sampai sekarang juga belum baikan sama suami? Belum, makanya saya lagi dawamin. Iya, nanti kalau misalnya ada kisah selanjutnya, kajian selanjutnya, saya tes lagi, Ustaz. Tapi masih satu rumah kan sama suaminya? Enggak, kita udah pisah rumah. Gimana sih maksudnya? Nggak, tapi masih belum cerai, tapi udah pisah tuh gimana sih, nggak ngerti? Iya, kayak gitu. Tapi orang tua tahu? Iya tahu, tapi saya nggak pernah buka aib suami ya. Jadi mereka taunya saya yang salah gitu, nggak masalah gitu. Tadi Mbak bilang Mbak selalu bikin update status di Facebook, di mana waktu Mbak nikah Mbak nggak pernah update status, nggak kelihatan sama orang Pakistan itu? Enggak, saya pokoknya segala informasi tentang saya hide ke dia ya, dia khususnya. Oh gitu. Karena ribet lah gitu, saya mikirnya ribet nanti gitu, jadi saya nggak mau sharing apapun lah sama dia gitu. Orangnya masih di Indonesia atau udah pulang balik ke Pakistan? Kalau sekarang sih belum tahu ya, saya nggak tahu, cuman kalau kemarin-kemarin dia masih di Indonesia kok. Oke, tadi Mbak bilang Mbak mau jualan pagi-pagi, boleh tahu tadi katanya kan usahanya bangkrut, terus itu mau jualan apa sih? Nah itu dia, saya dapat rezeki lagi kan, saya bangun lagi, Ustadz, usaha frozen food lagi gitu. Oh, tapi dengan modal sendiri tanpa bantuan orang Pakistan itu? Iya, gitu? Iya. Oh, itu maksudnya modalnya dapat bantuan, ada support dana dari orang lain atau biaya sendiri atau gimana? Ya jadi kan ada tabungan dari bulanan dulu, dari bulanan suami kan saya nyisihin gitu. Nah ini kekumpul kan lumayan, ya saya modalin lagi gitu. Oke. Gitu. Jadi apa ya? Selama Mbak mendawamkan salawat, sepertinya memang
apakah apa namanya, bebas hutang 50 juta ini merupakan keajaiban yang paling dasar yang pernah Iya. dirasain gitu ya? Iya Ustadz, itu mah saya pikirnya karena saya tahu karakter ini orang gitu, karakter ini orang seperti apa, jadi saya nggak kepikiran itu kayak keluar dari pikiran saya bahwa dia mengikhlaskan gitu aja gitu. Karena ini orang sangat keras sekali ya, terus udah gitu apa namanya, susah kita tuh kadang kita ngobrol sampai bener-bener saya argumen marah gitu karena dia tuh nggak ngerti gitu. Oke. Biasanya ya kalau marah-marah kayak misalnya, loh emang kenapa kalau kayak misalnya, loh kenapa kalau saya punya pacar masalahnya apa gitu kan, kok ini nggak ada masalahnya ke bisnis gitu, tapi dia kayak ngejar kayak ya kamu kenapa nggak minta aja gini gitu. Tapi menurut saya nggak masuk akal banget sih, kenapa sih emangnya gitu kan. Oke. Aduh, jadi berarti tadi katanya kan awal-awal mula lihat video saya waktu itu masih percaya nggak percaya gitu ya adanya Percaya nggak percaya. terus Iyalah, sekarang Ustaz. ini gimana? Udah percaya banget atau gimana? Ya sekarang udah percaya. Udah percaya. Walaupun bahwa, mungkin belum ya pernah Allah, ngerasain saldo ATM-nya terisi sendiri atau gimana ya? ya belum gitu. Tapi maksud saya banyak kemudahan, rezeki yang datang gitu kan. Terus Oke, tadi namanya? tadi katanya ada kemudahan-kemudahan itu, boleh diceritain dong yang kecil-kecil tuh kayak gimana di samping ojek tadi, apalagi? Ya kayak dapet jodoh gitu. Terus nih pernah nih, saya kan gini, saya udah dikasih bulanan. Terus udah gitu Ustadz, saya butuh uang sekitar 3 juta lagi. Karena ada keperluan dari keluarga saya gitu. Tapi kan saya nggak mungkin minta ya Ustadz. Iya. Gak enak gitu, kayak udah dikasih bulanan kenapa minta lagi gitu kan. Nah akhirnya saya sholawat terus selama 2 hari. Nah itu tuh akhirnya tahu-tahu dia ngomong kayak, ini ada uang pemasukan nih aku dari sini-sini. Dia itu siapa? Suami saya maksudnya. Oke, terus? Terus udah gitu ada uang pemasukan, ini aku tambahin uangnya. Terus kataku, oh gitu, iya. Dan tahu nggak lo Ustadz, nominalnya sama yang apa yang saya mau. 3 juta gitu? Iya. Dia kasih cash atau transfer? Dia kasih cash. Oke. Terus kayak, ya Allah ini beneran ya gitu. Mbak, Soalnya saya butuh banget, terus kayak langsung diijabah cuma 2 hari Ustadz. itu gimana? 2 hari itu maksudnya full salawatan penuh, nggak tanpa beraktivitas atau gimana? Enggak, saya kan sambil aktivitas 10.000 saya sambil jalan atau sambil apa itu saya tetap pakai tas digital 10.000 gitu, saya ituinnya gitu. Tahu-tahu suami saya itu dulu orangnya kayak gitu Ustadz, kayak misalnya kalau dia dapat uang tuh dia jarang cerita gitu. Tapi ini kok tiba-tiba ngasih 3 juta itu kan aneh ya? Iya, itu aneh banget. Terus kayak saya, ini kok tumben banget gitu kan. Sampai saya bilang sama dia gini, oh tumben banget ngomong kalau dapat uang dari sini. Ya nggak apa-apa, emang salah ngomong sama kamu? Enggak sih gitu, kayak beneran nggak sih gitu. Biasanya dia tabung kan, biasanya dia uang di luar gaji tuh dia tabung gitu. Saya tahu gitu, tapi ini kok tiba-tiba yaudah nih ada tambahan lagi gitu. Oke. Biasa nggak sampai sebesar itu gitu. Mbak asli orang Betawi ya? Enggak, bukan. Bahasanya kayak orang Betawi banget gitu. Karena udah lama tinggal di Bekasi Ustadz. Oke. Nah, ada pesan-pesan buat teman-teman yang mendengarkan ini? Pesan-pesannya ya, sholawat tuh benar-benar apa ya, maksudnya mengantarkan hajat-hajat kita gitu. Walaupun ya saya sih cuma pesen yang istiqomah, yang sabar, yang yakin bahwa amalan kita bakalan diterima, terus dan akan ada keajaiban di hidup kita tuh pasti ada kalau kita benar-benar yakin sama Allah, kita bakal ditolong dengan sholawat ini. Masya gitu. Allah, luar biasa loh. Ya. Oke. Iya kayak gitu Ustaz. Ya, terima kasih loh Mbak Rani sudah berbagi cerita di pagi hari ini. Iya, sama-sama Ustaz. Kalau ada lagi keajaiban lain nanti kisah-kisah boleh berbagi cerita lagi ya. Boleh Ustadz, nanti saya cerita lagi. Ini kan kebetulan lagi ada masalah. Ya insya Allah masalahnya cepat kelar, apapun solusinya nanti
saya sharing sama Ustadz. Oke. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.